Ini Pak, mungkin kemarin kan saya udah lihat YouTube-nya di El Sinta. Bapak kan sempat bicara di El Sinta kalau nggak keliru. Oh Kemarin ya, dikasih tahu Dokter Lia. oh nggih, nggih. Nggih. Nah, itu mau ini Pak, mau menindaklanjuti sih. Kemarin itu kan teman-teman dari BPJS Watch maupun DJSN itu kan sempat mengutarakan bahwa untuk akreditasi rumah sakit ini apa, tergolong mahal dan susah gitu kan. Saya tadi Mhm, dapat ini sih, dapat datanya dari Kars gitu kan, berapa rinciannya mhm. untuk akreditasi. Nah, kalau menurut Bapak seperti apa ya dengan akreditasi ini? Apakah susah, mahal atau gimana, Pak? Oke, ini udah mulai ya? Oh, Sudah. tak kira pakai intro tadi. Ya oke, ya perkenalan. Baik, Oke. saya Anjari Umarjianto, Humas Persi ya Mbak. Iya, Ya, atas nama Persi jadinya. iya, Eh, Bicara soal akreditasi rumah sakit itu mesti dirunut menurut saya. Boleh saya jelaskan sedikit nggak? boleh Pak, banyak Iya, juga boleh. supaya alur pikirnya dapat begitu ya. Oke, iya. Akreditasi rumah sakit itu kan mulai diatur secara normatif dan menjadi sebuah kewajiban itu kan sejak tahun 2009 Mhm, melalui Undang-Undang Rumah Sakit 44 tahun mhm, 2009. mhm, Di sana itu, di dalam salah satu pasalnya itu mengamanatkan begini bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan akreditasi dan akreditasi itu berlaku 3 tahun sekali. mhm, Jadi ada kewajiban di sana begitu ya. mhm, Kemudian diperkuat dengan Permenkes tahun 2013. 2013 ya kan gitu. Jadi kata wajib ini jadi sebuah rumah sakit yang sudah operasional 2 tahun itu wajib mengurus akreditasi. Jadi kata wajib ya Mhm, secara legalistik. mhm, mhm, Terus kalau secara filosofisnya akreditasi ini kan jadi semacam indikator apakah rumah sakit ini melakukan mhm, pelayanan rumah sakitnya, pelayanan kesehatannya itu sudah sesuai standar atau belum. mhm, Ya itu indikator karena ada mhm, penilaian dari pihak yang independen dari luar ya. Kalau mhm, Indonesia ada namanya Komisi Akreditasi Rumah Sakit. rumah sakit, ya. Nah, kenapa kemudian ini perlu diukur atau diakui bahwa rumah sakit itu memenuhi standar atau tidak? Ya, ini sebetulnya untuk kepentingan pasien kan ini menjamin keselamatan pasien ya, patient safety. Betul, Ya mhm, kan ini artinya aman buat pasien, mhm, aman juga buat tenaga kesehatan dan melindungi rumah sakit. mhm, Artinya kan secara mhm, filosofi akreditasi ini mhm, dibutuhkan untuk perlindungan semua pihak sebetulnya. betul, Iya kan mhm, gitu. Supaya betul, masyarakat kan jadi tambah yakin. Nah, mhm, sekarang saya mau masuk pada soal sosiologisnya. Sekarang yang ada di lapangan seperti apa saat ini kan gitu ya. mhm, Nah, kalau yang ada saat ini ada ketentuan di dalam Permenkes yang tadi Mbak udah sebutkan, iya, ya kan, bahwa mhm, sejak 2015 itu akreditasi rumah sakit masuk jadi syarat mhm, untuk untuk membuat kontrak atau kerjasama antara rumah sakit dan BPJS BPJS, Kesehatan ketika melayani pasien JKN begitu. iya, Nah mhm, itu mhm, tahun diperlakukan per 2019 ini kan dikasih waktu iya, 5 tahun. mhm, Nah mhm, jadi filosofinya akreditasi seperti itu. Nah mhm, sekarang kemarin di per awal Januari lah kita bilang naik mhm, nih ada beberapa rumah sakit yang tidak mhm, bisa memperpanjang mhm, kontrak mhm, antara rumah sakit dengan BPJS sehingga kemudian muncul pengumuman oh sudah mulai per 1 Januari tidak terima pasien JKN gitu kan. mhm, betul, betul, Pak. Nah, itu alasan akreditasi karena ternyata beberapa rumah sakit itu belum terakreditasi. Mhm, Sampai poin sini selesai dulu ya. Karena iya, ada Pak. rumor kayak di media lain tuh Pak itu katanya rumah sakit mengancam tidak kerjasama karena klaim BPJS yang terlambat. Maksud saya ini disingkirkan dulu. Iya, Kita itu ngomong beda beda akreditasi dulu. persoalan, betul. Heeh, iya persoalan, tapi itu Mhm, dua persoalan yang mhm, nggak iya, langsung terkait gitu. Nah, betul, sekarang betul. kita mau bilang yang belum akreditasi itu sebetulnya kondisinya kayak apa sih Mbak Linda? Nah, saya mau Mhm, jelaskan gini, ada mhm, yang sudah terpegang sertifikat langsung diperpanjang. Ini kondisi mhm, pertama.
Kondisi Mhm. kedua sebetulnya ada yang sudah lulus sertifikasi akreditasi tapi sertifikat belum Nggih. dipegang. Maka kan secara Mhm. legal belum bisa nunjukin. Mhm. Kondisi ketiga Mhm. sudah disurvei oleh Komkars tetapi belum ada hasilnya. Mhm. Sehingga dia sebetulnya udah melalui proses kan. Yang Mhm. keempat mungkin ini yang belum benar melakukan Akreditasi, sertifikasi akreditasi kan gitu. mhm. Oleh sebab itu Mhm. pemerintah kita berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan merekomendasikan ini yang Nggih. belum sertifikat boleh diperpanjang. Ya Oke, kan? yang belum itu sorry Pak, saya potong, yang belum itu yang belum terima sertifikat maupun yang Iya, belum melakukan artinya kan ya? secara faktual kan harus dibuktikan sebuah rumah sakit itu terakreditasi atau Betul. belum kan? Mhm. Apa buktinya? Sertifikat. Nah, Mhm. ketika per 31 Desember 2018 itu rumah sakit nggak bisa membuktikan atau belum memenuhi persyaratan akreditasi itu kan maka dia otomatis tidak bisa diperpanjang. Mhm, betul. Nah, tetapi ingat bahwa jaminan kesehatan nasional ini kan salah satu dasarnya kan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. Mhm. Kalau kemudian ini tidak dilanjutkan, kan Mhm. kemudian akses masyarakat agak terganggu nih. Maka Mhm. pemerintah membuat kebijakan ya sudah boleh ada atau boleh kerjasama atau direkomendasikan kerjasama dengan syarat membuat komitmen selama 1 semester atau 6 bulan Mhm. terpenuhi itu sertifikatnya kepegang begitu. Mhm. 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 Gitu Pak, sih. ya, kalau 6 ini Pak, kalau di 1 semester itu harus terpegang. Sementara Mm-mm. kan ada beberapa kategori ya Pak, Bapak tadi kan menjelaskan ada beberapa kategori yang belum menerima maupun yang belum melakukan akreditasi. Nah, Mm-mm. untuk yang khusus yang belum melakukan akreditasi Pak, untuk jangka waktu 6 bulan ini apakah bisa Pak untuk memegang gitu akreditasi? Padahal kan akreditasi nggak mudah kan Pak untuk menyiapkan saja gitu kan? Iya. Ini kita bicara pada tataran semestinya atau normatifnya ya. Nggih, heeh. Mestinya ketika rumah sakit itu sudah operasional, Ah oke, ya. itu kan Ah rumah sakit. Jadi gini, saya agak jelaskan sedikit lagi. Rumah sakit itu bisa operasional itu harus memiliki persyaratan dan standar, memenuhi Mhm. persyaratan dan standar, oke? Mhm. Jadi Mhm. dua hal yang berbeda. Betul. Persyaratan itu ada persyaratan dari perizinan, sumber daya Mhm. manusia, peralatan, tanah, bangunan, sebagainya. Iya. Ada 7 Mhm. kalau nggak salah saya gitu. Nah, Mhm. kemudian memenuhi standar, dia bisa berdiri. Setelah jalan, dia harus memenuhi standar. Ada standar Mhm. pelayanan gawat darurat sampai nanti pelayanan rawat jalan sampai kemudian rawat jenazah kan gitu. Mhm. Andaikan rumah sakit itu sejak Mhm. awal itu sudah memenuhi itu sehingga dapat izin, dia sebetulnya lebih ringan memenuhi akreditasi. Toh penilaian akreditasi itu untuk menilai itu semua, Mhm. Mhm. gitu kan? Nah, Betul tapi betul. kenyataannya memang dalam proses penilaian akreditasi ini ada beberapa tantangan, Mhm. ya kan gitu. Mhm. Sekarang tantangannya seperti apa? Yang pemenuhan administratif maupun teknis dari akreditasi ini butuh waktu, butuh Bener, Pak. biaya, butuh Mhm. tenaga, butuh sumber Mhm. daya lain gitu. Mhm. 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 Sehingga memang pertanyaannya, apakah dalam waktu 6 bulan ini bisa memenuhi atau tidak? Mhm. Kami dari Persi bersikap, ya kita dorong kepada Mhm. anggota untuk memenuhi itu. Karena Mhm. sebetulnya pada dasarnya kan rumah sakit itu sudah operasional. Betul. Artinya memenuhi 6 bulan itu, ya sekarang kita berpandangan cukup. Kita dorong. Kalau toh nanti akhirnya dalam 6 bulan itu akhirnya ada 1-2 rumah sakit yang tidak memenuhi syarat itu, ya dia harus tidak bisa perpanjang lagi. Kan begitu kebijakan pemerintahnya dan Mhm. BPJS Mhm. Kesehatan gitu. Mhm. Mhm. Oke, paham, Pak. Nah, ada kesulitan, berarti kan ada beberapa kesulitan ya, Pak, mulai dari sumber daya Hmm. manusianya, terus pendanaan seperti itu. Nah, Nah, oke, kalau mungkin saya agak jelaskan dikit lagi ya. Jadi aha, bisa, mungkin ini lebih detail. Eh, mhm, Kalau kita bicara soal akreditasi rumah sakit, kita mesti melihat tantangan. Saya menyebutnya tantangan, nggak masalah ya. Ini kan harus mhm, diselesaikan. mhm, Internal dan eksternal. betul, Ya kan, kalau eksternal barangkali sekarang kita lihat satu, antrian mhm, antrian untuk proses akreditasi itu kan juga
membutuhkan proses. Nanti Anda bisa Betul. tanya ke KARS itu. Tapi kami Mhm. juga proses dari daftar sampai di survei itu butuh proses. Mhm mhm. Karena apa? Sumber daya untuk surveyor mensurvei kan juga terbatas untuk rumah sakit sekarang. Rumah sakit Indonesia ini kan sekitar 2.700-an sebetulnya. Mhm. Dan itu tiap 3 tahun sekali, kebayang nggak Mbak Linda? Iya, Pak, antriannya seperti apa Antriannya itu? panjang, artinya Mmm. secara eksternal ada seperti itu ya, Mhm mhm. antrian itu. Terus yang secara internal sendiri tadi ada keterbatasan sumber daya. Ya memang Mhm. harus dipecahkan dua-duanya ini sebetulnya. Dan yang Mmm. sering diangkat juga teman-teman rumah sakit adalah faktor pembiayaan. Mhm. Sehingga memang ada harapan, ada semacam keinginan buat rumah sakit yang kelasnya lebih rendah. Kan ini kelas rumah sakit itu A, B, C, D ya Mbak. Betul, Nah, heeh. kelas D, kelas C, kelas D terutama yang memang dengan keterbatasan sumber daya itu disubsidi lah. Kalau rumah sakit Mhm. pemerintah disubsidi oleh pemerintahnya memang. Misalnya RSUD Mmm. itu disubsidi oleh Mhm. pemerintah daerah maupun pusat. Tetapi rumah sakit swasta nggak ada yang bantu. Betul betul. Nah, artinya memang perlu difikirkan bagaimana mekanismenya supaya rumah sakit yang kecil ini, yang pasti dengan keterbatasan-keterbatasan itu bisa dibantu oleh beberapa pihak begitu. Gitu. Pak, dengan, tadi kan saya mendapat daftar harga, Pak, dari KARS itu kan. Nah, Mhm. itu kan tapi nggak ada rumah sakit tipe A, tipe B, kalau nggak salah tuh rumah sakit, pendidikan, rumah sakit ini kan ya diklasifikasinya, nggak ada rumah sakit berdasarkan tipe gitu. Mhm. Ya memang kan kalau kalau kelas rumah sakit ada 4 ya. Iya betul. Yang paling lengkap, paling rujukan nasional A lah, kelas A, Iya terus iya, kemudian heeh. B, C, Mhm dan D. Kalau mhm. akreditasi sendiri kan ada kelas akreditasinya dari pratama sampai paripurna. Betul. Nah itu, jadi kalau masalah soal tarif dan harga mungkin nanti bisa tanya ke KARS yang lebih tepatnya. Iya, Pak, iya ya, benar benar sekali, Pak. Nah, terus Pak, terkait dengan ini kan pasti akan berjalan nih 6 bulan lagi gitu kan. Nah, Nah, apakah nanti akan ada, proses lobby lagi dari Persi untuk kan teman-teman rumah sakit ini juga 6 bulan lagi saya kira juga, nggak semuanya lah bisa untuk memenuhi gitu kan. Ini kan mhm. berkendala. Nah, itu apakah akan ada lobby-lobby lagi, Pak, untuk Gini, memperpanjang? persoalan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional itu kompleks, Mbak. Betul. Akreditasi salah satunya. Mhm Iya kan, tadi kita mhm. soal sedikit menyitir soal keterlambatan keterlambatan pembayaran klaim. Premi, Itu heeh, jadi klaim. persoalan. Belum Mhm. nanti kita bicara soal tarif inasi bijis. Belum nanti Iya Pak, banyak banget Pak. banyak banget kan? Kebayang Iya. nggak beban rumah sakit ini? Nah, sekarang Mhm. gini, Persi paham betul sih bahwa ini masalah kita semua, masalah kita semua. Kita dorong. Kami sih Mhm. sebagai anggota dari perhimpunan lebih mendorong pada sisi menguatkan manajerialnya, Mhm. menguatkan sinergi antara pemilik rumah sakit dengan manajemennya, Mhm. meningkatkan kapasitas SDM di dalamnya sehingga akreditasi ini jangan dianggap sebagai sebuah beban, tetapi ini Mhm. sebagai sebuah apa ya, memang sebuah Keharusan ya. Udah. kebutuhan gitu. Mhm. Ini butuh gitu, butuh Mhm. buat perlindungan rumah sakit juga pasien dalam hal ini Pasien betul. masyarakat. Nah, Mhm. terus apakah ini perlu lobby lagi? Sekali lagi kita tidak bicara soal ini kecil-kecil. Tadi saya katakan permasalahan JKN ini besar. Mhm Nah, mhm. tentu kita mesti ngobrol banyak, diskusi banyak dengan pemerintah. Dalam ini Kementerian Kesehatan, BPJS Mhm. Kesehatan, mungkin dengan Kementerian Keuangan, begitu kan. Mhm. Banyak Mhm. yang seperti itu. Tapi kami menyadari kok, menyadari betul ini itu memang kebutuhan kita sebetulnya akreditasi. Jadi bukan bukan soal lobby masalah waktu sebetulnya, Mhm. Mhm. tetapi bagaimana rumah sakit itu di empowering gitu loh Mbak, dia memang diberdayakan untuk bisa akreditasi, justru itu. Mhm Dan mhm. pemberdayaan ini kan menurut hemat saya nggak cuma tanggung jawab Persi, nggak cuma tanggung Mhm. jawab rumah sakit itu. Mhm. Bener. Penguatan ini kan perlu juga dari suprasistem kan, dari Mhm. BPJS Kesehatan sendiri, dari pemerintah, pemerintah daerah atau seperti apa begitu. Oh siap siap, oke. Pak, ini informasinya cukup Pak, ada